Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa melakukan banyak kebaikan, termasuk juga bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama meneruskan mengambil faedah dari pengusiran orang-orang Yahudi di Madinah, Bani Mustalik dan Bani Nadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuk kita sekalian dan langgengkan nikmat-nikmatnya hingga kenikmatan yang sesungguhnya kelak di akhirat, yakni nikmat surga firdausnya. Tak lupa juga kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita untuk bersolawat kepadanya. Dan satu salawat yang kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad SAW pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan membalas dengan 10 salawat kepada kita, 10 kebaikan untuk kita. Maka semoga juga kita tidak lupa untuk bersalawat, mengucapkan salawat, mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan salawat dan salam kita. Dan semoga dengannya kita mendapatkan banyak kebaikan dan insyaallah kelak berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran selanjutnya yakni pentingnya hijab bagi wanita. Ini kita ambil faedah dari kejadian seorang wanita yang datang ke pasarnya Bani Mustalik untuk menyepuhkan emasnya. Kemudian ada seorang Yahudi yang ingin menarik hijabnya, dan seorang wanita muslimah ini mempertahankannya sampai Yahudi ini membuat akal bulus, sehingga ketika wanita ini berdiri maka terbukalah auratnya. Ya, pakaiannya diikatkan sehingga ketika berdiri terbuka, dan spontan wanita muslimah ini berteriak sehingga mengundang pembelaan dari seorang laki-laki yang kemudian menebas atau membunuh Yahudi tersebut, yang mengakibatkan juga laki-laki sahabat ini dikeroyok oleh orang Yahudi, terbunuh. Kemudian sebagaimana yang telah kita ketahui, Rasulullah SAW kemudian memerangi mereka dan mengusir mereka. Nah, di sini kita mengambil faedah betapa pentingnya hijab bagi muslimah itu. Jadi seorang muslimah jika ketika sudah mencapai usia balik, maka dia harus menutupi auratnya, di mana aurat wanita itu adalah sekujur tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Dan perlu diingat oleh para wanita, kadang-kadang ini agak lupa, kelihatan betisnya, ya, padahal itu auratnya, kelihatan kakinya. Kadang-kadang mukanya ditutupi pakai cadar, tapi kakinya kelihatan gitu. Padahal kaki ini termasuk aurat, makanya benar dipakai kaos kaki atau diluaskan kainnya, karena kaki itu bagian aurat. Ini semua sepakat para ulama. Adapun muka, maka
Para ulama berbeda, ada yang menghukumi wajib, ada yang menghukumi sunnah menutup muka itu. Gitu. Tapi kadang-kadang ada yang ditutupi mukanya pakai masker atau pakai cadar, tapi kakinya kelihatan. Di auratnya wanita itu sekujur tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Ini harus beritahukan kepada para wanita, terutama yang menjadi tanggung jawab kita. Bapak-bapak guru kepada murid-muridnya yang sudah besar, ya, yang sudah balik, gitu. Bapak guru harus menyampaikan, beritahukan ini. Dan kalau sudah pakai jilbab menutup auratnya, ya ojo disikapi seperti anak kecil. Dilus-lus ndase, apa? Muridku dewi opat. Gitu. Sepodo be anakku iso wae kan. Ya iso. Jadi kadang-kadang seperti itu, ceplak-ceplak di ini, cuma mau pipine. Roy, aku tahu dari guru. Ya kan tahu gitu. Ya kan. Ketika kita ingatkan teman-teman guru itu, oh orang apa-apa, selalu orang niatan apa itu, suka muridku juga anakku. Jadi kalau sudah mereka pakai jilbab bagus, ya sudah. Jadi kalau mereka coplok, ya diingatkan, ya. Itu adalah pakaian kehormatan dan keamanan bagi wanita muslimah. Dan di sekolah pakai jilbab, pulang dicoplok, kelihatan auratnya. Bahkan kadang-kadang bersama gurunya juga dicopot ketika rekreasi. Berangkatnya dari rumah menutup hijabnya tertutup. Ketika naik bis sudah mulai dicoploki. Ini kembali kepada ilmu, ya. Kembali kepada ilmu. Jadi bukan semata-mata adat istiadat atau kebiasaan. Ini kembali kepada ilmu. Bahwasanya yang harus diketahui oleh para wanita dan juga kaum laki-laki yang punya tanggung jawab terhadap wanita. Wanita ketika sudah balik, ya, itu wajib menutup diri dengan hijab yang syar'i. Ya syar'i itu bagaimana? Ya, yang tidak kelihatan auratnya, yang tidak terbuka, tidak transparan, tidak membentuk body. Karena ada pakaiannya sudah tebal, tidak transparan, tapi kemudian jahitannya modelnya press body. Ya ini yang dikatakan Rasulullah sebagai gambaran wanita penghuni neraka itu adalah berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok seperti punuk unta, bergoyang-goyang kepalanya. Ini harus diilmui oleh para wanita. Jadi hijab syar'i itu bukan hijab yang ketat. Kadang-kadang jilbabnya besar, tapi bawahnya leggingan. Jadi lihatnya itu lucu aja, karena sudah menjadi mode. Ya, jadi tidak sekedar mode. Seorang wanita harus tahu ini adalah kewajibannya, dan ketika dia melakukannya, maka ini adalah bentuk ibadah kepada Allah, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia berhak untuk mendapatkan pahala. Karena dia sedang beribadah. Maka enak kalau dia pakai hijab terus. Dia dapat pahala terus, ya kan? Kalau pakai hijab karena Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu ilmunya, ini baru sesuatu yang wajib, dia pakai terus karena Allah, bukan karena suami. Ikhlas karena Allah, tahu ini syariat begini, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala dengan berhijabnya itu. Jadi ketika wanita sudah dewasa tidak boleh dilihat kecuali oleh mahramnya. Mahramnya itu saja harus dibagi, tidak boleh melihat seluruhnya. Yang boleh melihat seluruhnya utuh mintul-mintul itu suaminya, bapaknya nggak boleh. Makanya yang boleh memandikan jenazahnya wanita itu adalah suaminya. Itu pula wanita boleh memandikan suaminya, bapaknya nggak boleh. Ketika anaknya Nabi SAW meninggal dunia, maka tidak dimandikan sendiri oleh Nabi SAW. Jadi mahram saja itu ada batasannya, melihat wanita atau mahramnya. Ya sekedar terbuka
tidak pada daerah-daerah inti gitu, biasa dengan saudara. Yang boleh hanya suaminya secara utuh, betul itu hanya suaminya. Yang lainnya mahram tidak boleh. Tapi melihat rambutnya, melihat tangannya, boleh ya. Bersentuhan boleh. Tapi jimai nggak boleh kecuali suaminya. Jadi karena memang wanita itu ketika sudah menikah, maka hak tanggung jawabnya itu berpindah dari orang tuanya kepada suaminya. Dia harus mentaati suaminya. Suaminya adalah surganya dia. Bagi kita bapak-bapak atau yang punya tanggung jawab terhadap wanita juga harus mengetahui bahwa hijab seorang wanita itu adalah suatu yang wajib. Melakukannya adalah ibadah. Dan setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kebaikan. Maka ketika menutup dengan hijabnya itu maka dia aman. Ya, gitu ya, aman. Ini di antara hikmahnya, kebaikannya. Dia dikenali sebagai wanita yang baik. Coba antum walaupun nggak kenal wanita itu, ketika wanita tersebut berhijab, menutup aurat, rapat gitu, itu mesti sangkaan pertama kita adalah wanita yang baik. Dia adalah wanita yang baik, yang salehah. Walaupun sejatinya dia pelacur. Tapi ketika kita melihat seorang wanita berpakaian seperti itu, maka yang ada dalam pikiran kita dia adalah wanita yang baik. Berbeda kalau kita melihat wanita di luaran, di jalan dengan pakaian yang seronok. Pasti dalam pikiran kita wanita nakal. Makanya dengan hijab yang diperintahkan dalam agama itu ada kebaikan bagi wanita. Nama baiknya dia terjaga, kehormatannya dia terjaga. Ketika lewat di jalan antara wanita yang menutup auratnya, ya, dengan sikapnya yang nggak jelalatan, gitu, orang akan segan untuk menggodanya. Berbeda dengan wanita yang terbuka auratnya, apalagi sampai seronok gitu. Orang yang nggak kenal pun nggak segan untuk sweet. Maka dengan hijab itulah menjaga kehormatan wanita. Selain juga karena kemuliaan bagi seorang wanita. Ya, kemuliaan bagi seorang wanita. Barang yang bernilai dengan barang yang tidak bernilai, pasti cara memperlakukannya berbeda. Barang yang murahan, yang tidak bernilai, maka akan diletakkan sembarangan. Obral sandal, obral sepatu, saling ngarep, milih-milih dewe, nah, gitu. Tapi kalau sepatunya bagus, sandalnya bagus, pasti ditempatkan sendiri-sendiri. Ono kardusi, gitu. Ditempatkan di estalase. Orang mau ngambil aja gak berani minta diambilkan. Gak sembarangan orang berani menjamahnya. Ya seperti itulah Islam memperlakukan wanita itu. Ditutupi, itu menunjukkan akan nilai wanita itu. Ini adalah barang bagus. Tidak semua orang boleh menjamah dan melihatnya. Makanya jawaban saya ketika ada orang yang bilang, bojone sampean kok dibungkus berukut. Ya, saya itu laki-laki pencemburu, saya bilang gitu. Yang kedua, saya itu memuliakan istri saya. Makanya tak pakai koyo ngono iku. Gitu. Karena saya memuliakan dia. Gak boleh sembarang orang melihatnya. Ini barang berharga ini, barang mewah ini. Saya mendapatkan itu saingannya akeh laki-laki yang ingin merebutnya. Nah gitu. Sebagai rasa syukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak jaga gitu. Kalau saya begitu lah. Ini bang tegak dalil tegak suka. Wong gak pengen ngrungokno gitu. Jadi kadang-kadang juga kayak kemarin itu
melihat kita yang dengan tampilan seperti ini, dengan istri kita seperti ini, itu kesannya itu gampang nyalano wong. Lah kalau gawe ini lapo-lapo ngomong terus jurus ke situ. Terus jurus ke situ. Dia katakan, sebenarnya orang pelacur, orang ini itu enggak salah itu. Enggak salah di mata Allah itu. Yo serasa dibantah mesti kok idai. Kita percaya kepada Al-Qur'an, dia ya ngomong itu percaya. Tapi ditutupi dengan syubhat. Nah, dia ngono-ngono kan sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Nah, gitu. Gak usah dibantah. Jadi seakan-akan dikesan kita ini dia mau nuturi gitu. Tadi wong ojo nyala-nyala wong itu. Biasanya wong cadaran wong ini gampang nyala gampang bid'ah gitu. Padahal sebenarnya gak salah kok gitu. Gitu. Lalu sampai secara nggak langsung aja menyalahkan sikap kita seperti itu kalau gitu. Ya. Tapi kan hanya sebatas omongan, gitu. Nggak omongan, nggak sampai berani kemudian mencopot seperti orang Yahudi menarik begitu kan. Dia akan dikatakan orang salah. Gitu. Jadi kembali kepada pokok masalah pentingnya hijab bagi muslimah. Kita mengambil pelajaran di sini. Bagaimana seorang muslimah ini? Ya sahabiah ini dia mempertahankan itu, ya mempertahankan itu kehormatan itu kan hijab adalah kehormatan bagi dirinya, identitas seorang muslimah, kehormatan dirinya. Maka dia pertahankan ketika ada orang yang ingin melepaskannya. Dan semestinya itu menjadi sebuah pelajaran bagi para wanita. Jangan karena sedikit dunia kemudian rela melepaskan hijabnya. Berapa banyak kita mendengar seorang wanita yang hari-hari berhijab, kemudian karena tuntutan pekerjaan sampai diterima kerja di sini, tapi syaratnya harus membuka aurat, harus apa? Membuka hijab, membuka kerudung, nggak boleh kerudungan. Akhirnya harus lepas kerudung. Sampai diterima menjadi guru TK, Mbak, tapi di sini kan bukan TK Muslim gitu, maka nggak boleh, harus podo-podo liane, nggak usah jilbaban, lepas jilbab. Kalau dia tahu bahwasanya hijab itu adalah perintah Allah, hijab itu adalah identitas dan kehormatannya, maka seharusnya wanita muslimah seperti sahabat ini, ya seperti sahabiah ini, dia pertahankan itu, dia nggak mau melepas karena jadi dia harus mempertahankan itu karena ini adalah identitas dan kehormatannya. Tapi sekarang ini mulai dibalik gitu, mulai dibalik. Kadang-kadang orang tua melarang anaknya berjilbab karena jari ini gak ketok ayu nih, gue ndak gantung pacar, ya, gue ndak gantung penggawian. Jadi ternyata permusuhan terhadap Islam dan syariat Islam itu bukan hanya secara fisik langsung membukanya gitu, tetapi juga lewat cara berpikir, merubah, merusak dengan cara berpikir. Bagaimana wanita itu tidak berhijab, menanggalkan identitas muslimahnya, menanggalkan identitas seorang mukminah dan melepaskan kehormatannya itu dengan cara dirubah cara berpikirnya. Ketok ayune, engko ndak judone adoh gitu. Ini paling sederhana. Kemudian yang paling vulgar gitu, ya dengan dibuat acara-acara. Ya acara-acara bagaimana supaya dia dengan sukarela dia tidak berhijab. Mis apa gitu, atau apa lomba apa atau apa begitu. Termasuk lomba pakai jilbab harus dibuka dulu baru dipakai. Hadiahnya sekian. Itulah hakikat dari permusuhan yang kadang-kadang orang muslim tidak paham.
akan permusuhan yang halus seperti ini. Kalau dahulu ketika ada seorang muslimah yang dipaksa dibuka hijabnya, kemudian memunculkan, membangkitkan semangat pembelaan dari kaum muslimin. Nah sekarang ini kaum muslimin malah ngadakan seperti itu untuk terbuka. Jopo apa RT? Bukan orang kafir yang ingin buka, orang Islam sendiri berusaha untuk membuka hijabnya dengan logika-logika, acara-acara dan sebagainya. Padahal dahulu wanita dibuka secara paksa, orang yang membukanya lepas kepalanya, ditebas. Bangkit pembelaan kaum muslimin terhadap seorang muslimah yang ditelanjangi seperti itu. Sekarang kok malah kebalik, malah sewenang delok ngono gitu. Ya malah sewenang semangat gitu. Anak delokno gitu, delokno. Padahal dulu, masya Allah, sampai rela terjadi pembunuhan, perkara besar, hingga melibatkan komunitas besar kaum muslimin dengan komunitas Yahudi. Jadi ya piye padha wae gitu. Ya padha wae lanang wedoke padha wae iki tadi. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita punya komunitas yang bisa menjaga perbuatan kita lah, sedikit banyak paling tidak ada pengingat-ingat setiap kita kali mengaji dan mengambil faedah dari peristiwa-peristiwa kaum muslimin terdahulu. Kemudian pelajaran yang lain dari peristiwa Bani Qainuqa yang kemudian diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kita mengetahui tentang kedengkian yang ada dalam dada-dada orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin, yang mereka tidak akan ridho kecuali kita mengikutinya. Jadi pada peristiwa ini kita mengambil suatu faedah akan kedengkian yang ada di dalam dada-dada orang-orang Yahudi. Yang kebetulan peristiwa ini adalah Bani Qainuqa. Tapi secara umum adalah orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Terutama waktu itu setelah kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud ya, pada orang Uhud, atau kemenangan kaum muslimin pada perang Badar. Itu yang membuat dengki, kemenangan kaum muslimin pada perang Badar melawan orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya. Biasanya dengki itu karena keberhasilan. Jadi pada perang Badar ini mereka kemudian mulai muncul kedengkian itu, tersembunyi dalam dada-dada mereka. Dan sudah dinas di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang Yahudi termasuk juga orang-orang Nasrani, mereka tidak akan ridho, tidak akan rela terhadap kita orang-orang Islam sampai kita mengikuti milah-milah mereka, mengikuti agama mereka, mengikuti ajaran-ajaran yang ada pada mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi Allah kabarkan di dalam Al-Quran, dan sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ridho kepada kalian. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti milah-milah mereka, mengikuti agama mereka. Kalau bisa dimurtadkan, dimurtadkan. Kalau tidak bisa dimurtadkan, ya biarlah dengan keislamannya, tapi perbuatannya sudah tidak islami. Namanya boleh masih Islam, tapi perbuatannya sama saja dengan orang kafir. Dan ini lebih halus, ya lebih halus dibandingkan dengan dipaksa
untuk masuk agama Kristen, orang agama Yahudi atau agama Nasrani. Orang akan menolak, tersadar untuk mengatakan tidak pada keinginan mereka. Tapi kalau dibiarkan tetap dengan identitas KTP keislaman kita, kemudian perilaku kita digiring seperti perilaku mereka, nah ini lebih halus. Dan ini yang kemudian tidak disadari oleh kaum muslimin dan mereka mengikutinya. Dan Nabi SAW dahulu telah mengingatkan, la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta iddakhulu hujra dabbin tabi'tumuhum. Kalian kelak pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sampai seandainya mereka masuk ke lubang dzab, lubang biawak, kalian juga pasti akan mengikutinya. Artinya gak mikir lagi sudah, ya tidak mikir. Hatta iddakhulu hujra dabbin tapi tumuhum, sampai kalau sampai seandainya mereka itu masuk ke dalam lubang dzab. Dzab itu seperti biawak, tapi sesungguhnya tidak biawak. Karena dzab itu makannya beda dengan biawak. Kalau biawak di sini itu makannya sembarang kalir. Ya. Ada makanan halal yang dimakan, makanan haram yang dimakan. Ya. Dikasih makanan yang dimakan, gak dikasih makan ya dicuri. Kadang makan telur ayam, nyuri telur ayam, makan. Ada bangkai, sikat juga, haram. Kotor-kotoran man. Tapi kalau dzab itu, ya itu hidupnya di padang pasir dan makannya apa jenis karnivora, apa tumbuh-tumbuhan gitu. Herbivora. Ya gitulah. Itu. Makanya halal. Walaupun Nabi tidak memakannya karena orang Mekah tidak biasa makan itu. Itu halal. Itu lubangnya itu bukan seperti apa ya? Lubangnya itu zigzag. Masuk, belok lagi, belok bawah gitu. Seperti itu. Lubangnya itu. Tapi itu. Nah, gambaran kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang seperti itu, kita juga akan ikut. Menunjukkan kita itu sudah seperti kerbau dicocok hidungnya. Bawa kemana aja itu katut. Saking mengikutinya itu gak berpikir. Ya, gak berpikir. Iso balik apa ora gitu. Gak mikir begitu. Tersesat atau tidak itu gak mikir. Pokoknya ikut. Saking ikutnya. Jadi Nabi bisa mengatakan la tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian kelak akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Perilaku sunnah, perilaku jalan-jalan yang ditempuh man qablakum, orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Sampai mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan mengikutinya. Dan sekarang sudah nampak itu. Apa sih yang tidak diikuti oleh orang kaum muslimin dari apa yang muncul dari orang kafir? Bal-balan wedok kabeh. Ya kan? Sampai menyita waktu kita. Sampai kita lebih fokus ke situ daripada ke Allah Subhanahu wa taala. Rela bangun malam untuk nonton bola, tidak rela bangun malam untuk sholat sunnah, walaupun 2 rakaat. Sengaja bangun untuk itu, tapi tidak pernah bersengaja bangun untuk tahajud. Kadang ngaji libur gara-gara itu. Ya biar setahun kau mesti bisa ngaji tiap akadnya. Iya kan? Dan kita bangga telah mampu membeli sahamnya ini dan sebagainya milik orang Islam. Padahal kita dilalaikan dengan disibukkan dengan itu. Kebanggaan hanya itu. Kebanggaan musabaqah tilawatil Quran kurang ramai. Tidak menjadi pusat perhatian kita. Tapi
kemenangan bola Indonesia misalnya gitu. Wah, itu kebanggaan. Yo bangga, yo wajar saja kita orang Indonesia, tapi yo nemen-nemen lah gitu. Ya, sampai mengalahkan yang seharusnya lebih kita nemeni gitu. Lebih kita banggai. Tanpa terasa. Opo ini? Acara TV banyak yang niru-niru. Perilaku anak-anak kita, lingkungan kita, lanang anting-antingan, oh no, rambutnya sing ngene-ngene, iya ono. Sing wah macam-macam gak kena dihitung gitu. Iku sing ketok awak dhewe nyebut elek gitu. Sing musik-musikan, kebiar-kebiar, sampai ibadah pun dimusiki. Baca Quran dimusiki dan padahal itu kan ibadahnya orang selain Islam. Nyanyi-nyanyi ibadahnya itu tiap hari Ahad nyanyi-nyanyi ibadahnya. Ya, orang Islam ikut ibadahnya pakainya nyanyian tanpa terasa. Nah itulah perang. Latat tabi'an sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Pasti kalian akan mengikuti. Gak ustad tetap mengikuti kabeh. Oh cuma sing gak ustad, sing ustad wae anu to. Nah coba sing gak ustad, ustadnya, ustad kibari wae ngatut to. Cuma ustad sing cilik-cilik sing kibar. Tanpa terasa. Ketika diingatkan, oh iya, ini bikin Islam gak maju malah dikuduno ini. Iki sekolah balik pokoke. Ini sekolah. Bahkan ustaz sing maca lah tabi'an nasunana mangko blakum sibron bisibrin. Ya, mudah-mudahan ini menjadi introspeksi untuk kita semua. Terutama juga untuk ustadznya. Ustadz salah yo iling sah. Untuk ikuti wae sesat itu. Dosane tambahake ustadz keliru ikuti wae. Nah, diingatkan. Ustadz juga manusia. Bisa salah, bisa lupa. Seperti rocker juga manusia. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikut sampai mati tadi. Kemudian kita teruskan. Bahwasanya orang-orang Yahudi, pelajaran yang lanjut. Bahwasanya orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang pertama memusuhi Rasulullah SAW, memusuhi Islam sesudah hijrah di Madinah. Jadi ketika Nabi SAW hijrah di Madinah, kaum yang pertama memusuhi Islam adalah orang-orang Yahudi. Adalah orang-orang Yahudi. Dan itu sebagaimana yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mana Allah turunkan ayat-ayat yang pertama dalam surat Al-Baqarah. Bahwasanya mereka adalah orang pertama yang musuhi Rasulullah SAW. Sebagaimana ayat yang pertama dalam surat Al-Baqarah, itu awal surat yang turun di Madinah. Secara tertibnya turun. Dan juga orang-orang munafik, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini orang-orang munafik ini. Allah menurunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna. Mereka berkata, aku juga beriman. Aku telah beriman.
Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka bertemu dengan setan-setan mereka, jumhur ulama, ya, mayoritas ulama mufassirin yang ahli tafsir, mereka mengatakan inna syayatinihim humul yahud. Sesungguhnya setan-setan mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi kalau orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan qalu amanna. Mereka berkata, aku juga beriman. Awak dewi CS, bolo-bolo. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka telah berlalu bertemu dengan setan-setan mereka, bertemu dengan orang-orang Yahudi, qalu inna ma'akum. Mereka berkata, sesungguhnya kami ini bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami tadi itu ngolok-ngolok tok, tak bujui, ya, tak tipu gitu. Ini orang-orang munafik dengan orang-orang Yahudi, saling tolong menolong di dalam memusuhi Islam. Orang munafik ini sifatnya seperti itu. Ya, kadang tempe, kadang kedelai, kadang tadi kolok bareng. Itu orang isu tempe, sore delai, bengi tadi menjes. Ya, orang Islam A ya A, B ya B gitu. Nggak boleh pelin-pelan. Ya, benar ya dikatakan benar, salah ya salah. Bolo ya bolo, musuh ya musuh. Walaupun ketemu musuh tidak harus kemudian gorok-gorokan, tidak. Ya. Jelas Muslim mukmin dengan kafir musuh. Bukan berarti setiap ketemu orang kafir lalu bacok-bacokan, enggak begitu. Jangan disalah artikan. Nah, musuh. Jadi tidak begitu prakteknya. Gitu. Umat Islam itu adalah umat yang baik, yang tidak mencari musuh. Maka tidak gay goro-goro gitu. Tapi ketika bertemu musuh, maka mereka berani tidak mundur. Jadi gak digarai ya gak garai gitu. Itu sikap orang Islam. Jadi walaupun dikatakan bahwasanya orang-orang kafir itu adalah musuh, iya. Dan mereka, kita katakan mereka adalah musuh, karena tidak mungkin bersatu antara hak dan batil. Tapi bukan berarti kemudian gak bisa bertetangga, gak bisa berteman, tidak begitu. Prakteknya tidak seperti itu. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang saling tolong menolong dengan orang-orang munafik di dalam memusuhi Islam dan kaum muslimin, yang tidak samar bagi kita semua. Yahudi itu adalah teman baik orang-orang munafik, dan paling licik di dalam tipu menipu, ya, dalam tipu menipu. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan orang Yahudi itu otaknya main-main banget. Ya, otaknya itu cerdas. Gitu. Makanya walaupun mereka sedikit, tapi sampai hari ini dunia itu dikuasai oleh mereka. Bukan hanya Amerika. Ya, bukan hanya Amerika. Gak mungkin Presiden Amerika itu tidak membela negara Israel. Gak mungkin, karena lobby-lobby Amerika dikuasai oleh mereka. Kalau musuh Yahudi ya ditembak kayak John F. Kennedy itu, Presiden Amerika. Makanya siapapun Presiden Amerika pasti mendukung negara Israel. Ya, mereka punya hak veto di PBB, harus dibilangin. Kalau sekarang itu pura baik-baik dengan, itu pura-pura saja. Gitu. Sesungguhnya hati mereka bersama teman-temannya itu. Jadi dunia dikuasai oleh dia, termasuk informasi.
Orang mau dibuat apa dengan media. Makanya dia mengatakan siapa yang menguasai media maka dia menguasai dunia. Media itu seperti zaman dulu itu syair. Ya, bisa kita samakan dengan syair. Syair zaman jahiliyah itu luar biasa menempati posisi terhormat di kalangan orang-orang jahiliyah syair itu. Karena dia bisa menjadikan orang jelek jadi baik dengan syair itu. Menjadikan musuh bertekuk lutut jatuh mentalnya dengan syair. Wanita kepencut karena syair. Makanya dilibatkan dalam peperangan tukang-tukang syair. Mereka punya kedudukan yang mulia. Para sih sekarang zaman sekarang ini yang bisa menjadikan seperti itu, hoak-hoak seperti itu ya media massa. Sehingga kaum muslimin saling berantem dan sebagainya. Karena yang ini digambarkan muka bolo nih wapi terus. Enggak wis katiti bolo nih dielek-elekno. Dielek-elek entek-entekan. Diwawancarai ginane ngomong ngono gitu. Saiki ngomong ini gitu. Gak isin gitu. Jejak digitalnya masih ada. Wis gak isin-isinan gitu. Ya. Karena memang itulah media. Makanya dalam menerima berita juga kita jangan kemudian langsung menerima. Ada banyak pelajaran seperti yang kita sampaikan tadi dalam kesempatan pada sholat maghrib tadi di kajian sebelum ini gitu, tentang hadisul ifki, berita dusta yang menimpa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Di antara faedah pelajaran yang bisa diambil itu masalah menghadapi isu yang beredar, berita yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Kemudian bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kedudukan orang-orang Yahudi dan kedudukan orang musyrik itu sebelum itu dan sesudahnya, dulu sampai sekarang begitu. Itu kalau orang-orang Yahudi ya dan orang-orang musyrik ini dari dulu sampai sekarang, kalau orang musyrik itu mereka menerima pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang-orang musyrik Mekah yang mengingkari tentang kebaikan dan kebenaran kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada yang mengatakan Nabi itu tukang sihir, mereka sendiri yang membantahnya. Oh, enggak begitu. Ketika mereka membuat isu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pemecah belah keluarga, pemecah belah bangsa, oh enggak gitu. Mereka sendiri yang bantah. Jadi mereka secara pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tahu dan mereka tidak menolaknya. Yang ditolak adalah ajarannya. Secara pribadi Nabi tidak. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tahu ajarannya. Bahwasanya ajaran Nabi Muhammad itu benar. Diakui. Bahkan sebelum Nabi SAW muncul mereka sudah tahu. Ada Nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanda-tandanya sudah dekat. Sekarang ini tempatnya Nabi diutus. Mereka tahu semua. Yang Al-Quran menggambarkan lebih tahu ciri-ciri itu dibandingkan anak mereka sendiri. Mereka membenarkan gitu syariatnya, tapi menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembawa kebenarannya itu ditolak. Kalau bisa dibunuh seperti Bani Nadir yang tidak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka sebelumnya telah membunuh nabi-nabi yang diutus oleh Allah, Nabi Zakaria, Nabi Yahya gitu. Dan nabi-nabi yang lain mereka bunuh. Nabi Isa mereka kejar-kejar mau bunuh juga sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini karakter sifat orang Yahudi. Perbedaannya dengan orang-orang musyrikin. Kalau orang musyrikin secara pribadi Nabi mereka menerima. Tapi mereka menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajak hanya beribadah kepada Tuhan yang Esa. Mereka enggak mau. Apakah kau akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Gitu kata mereka. Tapi kalau orang Yahudi sebaliknya, gitu kan, sosok nabinya yang ditolak, ingin dibunuh, tapi ajarannya dibenarkan. Tapi karena menolak yang bawa, ya otomatis mereka menolak ajarannya.
Tapi secara dasarnya mereka tahu ya, bahwa itu benar. Tapi nggak seneng karena Nabi itu orang Arab keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak seperti mereka. Kedengkian itulah yang menjadikan itu. Tapi sama-sama memusuhi Islam secara umum. Ya, mereka bersekutu bersama-sama memusuhi Islam dan kaum muslimin. Bahwa ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali sampai di sini dulu faedah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan kembali. Karena sono sing ngantuk-ngantuk soalnya padahal ini suaranya tak enak-enak. Sono sing ngantuk sampai keturun-turun. Ya, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalalamaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tandai.